Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kita ingin menyelesaikan salah satu bentuk laporan dari tugas ujian akhir semester struktur data. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Andika Akbar dengan NIM 410 511 026. Saya Akbar Fitri Andika dengan NIM 2410 511 011. Saya Muhammad Fahmi Hamzah dengan NIM 2410511021. Oke, sebelumnya kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Adrezo, Bapak Adrezo atas pengajaran selama ini. Lalu kita ucapkan terlebih dahulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadirannya kami mampu untuk bisa berkumpul untuk bisa menyelesaikan tugas dokumentasi video proyek ini. Oke, jadi di sini topik yang kami pilih itu mengenai sistem manajemen perpustakaan sederhana. Jadi untuk alasan kenapa ini dikarenakan relevan dengan penggunaan struktur data fundamental dalam kebanyakan kasus di dunia nyata. Lalu kemudian juga sistem perpustakaan ini tentunya bisa bagus banget untuk sebagai media pembelajaran di mana sistem perpustakaan itu memerlukan pengelolaan data yang dinamis ya. Jadi kita bisa nambahin buku lalu menghapusnya serta bisa melakukan pencarian data yang efisien dan mekanisme antrian untuk menangani permintaan peminjaman menggunakan queue. Nah, ini mendemonstrasikan bagaimana beberapa struktur data itu bisa dapat digabungkan untuk menciptakan sebuah sistem yang fungsional dan efisien. Lalu struktur data yang digunakan apa aja sih? Nah, jadi di sini kita ada tiga struktur data utama. Yang pertama itu ada linked list, ada hash table, dan queue. Nah, untuk alasan pemilihannya, oke, lanjut lagi. Yang pertama itu kita pakai link list. Di struktur data ini diimplementasikannya menggunakan struct buku yang memiliki pointer next untuk menuju ke buku berikutnya. Koleksi buku utama disimpan dalam sebuah link list yang diawali oleh pointer head di dalam kelas library. Nah, untuk alasan pemilihan link list di sini yaitu ukurannya dinamis, yang dimana jumlah buku perpustakaan itu kan tentunya tidak tetap ya. Lalu kemudian link list ini memungkinkan penambahan dan penghapusan buku secara dinamis tanpa perlu menentukan ukuran maksimal di awal, yang mana hal ini sangat membantu dan sangat fleksibel tentunya. Lalu kemudian ada memori efisien. Alokasi memori hanya terjadi saat ada buku baru yang ditambahkan, sehingga tidak ada pemborosan memori. Lalu kemudian ada kemudahan dalam melakukan insert, penambahan buku serta penghapusan buku ya. Jadi menambah buku itu buku baru di akhir atau menghapus buku dari daftar relatif mudah untuk diimplementasikan. Berikutnya ada hash table. Strukturnya itu kita implementasikan dalam kelas hash table menggunakan vektor sebagai array dasar untuk menyimpan pointer ke start buku. Hash sederhana itu ID percentile size digunakan untuk menentukan indeks penyimpanan. Nah, untuk alasan pemilihannya, ya tentunya dengan penggunaan hash table ini bakalan kasih efisiensi waktu karena bisa mencari dengan super cepat ya. Di mana operasi seperti meminjam, mengembalikan, atau mencari buku berdasarkan ID unik yang biasa sering dilakukan. Tentunya dalam penggunaan Inggris ini kan akan memakan waktu big O n, yaitu sebanding dengan berapa banyak jumlah buku. Nah, dengan hash table pencarian ini menggunakan ID tentunya bakalan lebih cepat karena hash table itu kecepatannya konstan atau big O satu yang jauh lebih cepat dan efisien, terutama jika koleksi buku sangat besar. Nah, tentunya juga HTML ini bagus banget untuk mengerjakan ID unik ya, karena kan untuk bisa meminjam di sistem perpinjaman perpus kita itu pakai ID unik. Lalu yang ketiga itu ada queue, antrian. Uh, di sini kita implementasiin struktur datanya menggunakan kelas tunggu antrian, menggunakan struct antrian node. Nah, kelas ini mau pointer front dan rear untuk operasi antrian. Nah, terus lalu untuk kelas pemilihannya karena prinsip FIFO ya, yang mana ketika sebuah buku yang sedang dipinjam diminta oleh beberapa orang, lalu kemudian sistem yang bagus karena bisa melayani orang yang pertama kali meminta. Terus Q secara alami itu bisa menerapkan prinsip FIFO di mana penjual yang lebih dulu masuk ke daftar akan menjadi yang pertama mendapatkan buku saat dikembalikan. Ya, pokoknya ini digunakan untuk mekanisme daftar tunggu pada sistem kita yang sangat cocok dengan model antrean ini. Ya, segitu aja untuk penjelasan konsepnya, yang mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini terdapat kode program yang kita buat yaitu sistem manajemen perpustakaan. Di sini kita menggunakan berbagai macam include. Yang pertama itu ada include iostream, yaitu itu untuk mengimpor pustaka standar untuk operasi input atau output. Selanjutnya itu ada include string, itu untuk mengimpor pustaka untuk tipe data string. Lalu ada include fstream, itu mengimpor pustaka untuk operasi file termasuk offstream untuk menulis ke file. Lalu ada include ssstream, itu untuk mengimpor pustaka untuk string stream yang memungkinkan parsing stream, kayak misalnya memisahkan baris CSV berdasarkan koma. Terus ada include vector, itu mengimpor pustaka untuk tipe data vektor. Lalu ada using namespace std untuk memungkinkan pemodalaman dari namespace std kayak cout string vector tanpa menuliskan std-nya. Lalu kita langsung ke inti dari programnya, yaitu di integer main. Oke, sebelum masuk ke integer manager, kita di sini menggunakan using namespace system purpose karena kita tadi sudah membuat namespace system purpose, dan untuk integer mainnya bisa dilanjutkan oleh Fahmi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke main. Di sini ada library lib untuk pemanggilan dari library. Terus juga ada integer pilihan ID untuk memasukkan nanti pilihan dan ID-nya ini. Lalu ada string judul pengarang meminjam juga akan memasukkan sebagai judul pengarang dan peminjam. Lalu kita masuk yang pertama, kita mulai dari tampilkan semua buku. Di sini tampilkan semua buku ini akan masuk ke dalam library tampilkan perpustakaan, yang dimana tampilkan perpustakaan ini jika datanya kosong, maka perpustakaan ini akan langsung mengeprint perpustakaan kosong. Tapi jika datanya ini ada, maka perpustakaan ini langsung mengeprint ID, judul pengarang, status tersedia atau pinjam. Karena kita belum menambahkan buku, maka perpustakaan ini head sama dengan null, yang berarti belum ada datanya, dan itu nanti akan di-print menjadi perpustakaan kosong. Lalu yang kedua, kita akan menambah buku. Nambah buku ini untuk memasukkan ID, juga judul, dan nama pengarang. Ini akan masuk ke dalam library tambah buku. Yang dimana di tambah buku ini eh, ada pencarian hash table, yang dimana pencarian ini agar lebih cepat untuk mencari ID-nya. Jika ID-nya sudah terpakai, maka sistem akan langsung mengeprint ID ini sudah dipakai. Lalu karena kita akan menambah buku, pertama-tama eh, sistem akan membuat note yaitu buku baru sebagai new buku. Langsung buku baru ini di dalamnya akan masuk di note-nya ini akan masuk judul, pengarang, ID, dan tersedia. Lalu buku baru ini akan next menjadi null. Nah, karena dari tadi tambah bukunya, karena tadi di dalam bukunya ini masih kosong, maka dia akan membuat not buku baru dan langsung akan membuat tem ini menjadi head. Tem ini adalah untuk penelusuran notnya. Nah, lalu setelah diisi, tem ini akan next, tapi jika tidak null, maka tem ini akan next lagi. Tem next ini sama dengan not buku baru. Maka head table ini akan menambah yang tadi menjadi ke dalam not buku baru. Selanjutnya di sini akan disimpan ke dalam sistem perpustakaan. Yang dimana dalam sistem library sistem perpustakaan ini ada buku heads atau linked list untuk buku, ada table ini untuk pencarian lebih cepatnya, dan tunggu antrian ini untuk antrian daftar tunggunya. Lalu di dalam sistem perpustakaan ini, di dalam simpan perpustakaan ini kita berikan file name ini sebagai perpustakaan .csv, ini sebagai untuk menyimpan data-data dari ID, judul pengarang, dan tersedianya. Lalu kita masuk ke dalam file simpan perpustakaan, di mana di sini output dari stream filenya ini dengan filenya perpustakaan. Tapi jika filenya ini tidak bisa dibuka, maka sistem akan langsung mengeprint gagal membuka file dan akan langsung dikembalikan. Tapi jika bisa dibuka, maka di dalam notebook ini, tab ini akan menelusuri ke head. Ini akan melakukan perulangan. Penelusuran ini jika tidak sama dengan null, maka file ini akan langsung menyimpan ID, judul, pengarang, dan juga tersedianya dengan angka 1 atau 0. 1 ini ketika sedang tersedia, 0 ini ketika bukunya ini dipinjam. Maka tab ini langsung next ke berikutnya. Maka file ini akan langsung di close. Kenapa file itu di close? Karena dia wajib agar file ini wajib dipanggil agar file ini ditutup dengan benar. Lalu selanjutnya ini ada muat buku dari file CSV, yang dimana ini untuk memuat data bukunya ini ke dalam file CSV-nya. Di sini ada input streamnya, yaitu dengan file name tadi, yaitu perpustakaan CSV. Di sini jika file ini tidak bisa kebuka, maka sistem akan langsung mengeprint file tidak ditemukan atau membuat file baru, langsung dikembalikan. Tapi jika bisa, maka dari string line ini, yaitu untuk menyimpan satu baris teks dari filenya itu, lalu akan melakukan akan ke while, yaitu perulangan untuk membaca file baris demi baris, yang dimana di sini adalah di sini ada string untuk menyimpan di barisnya itu ada ID, ada judul, pengarang, lalu variable string. Terus di sini juga ada integer ID, stoy, integer string, yang dimana stoy ini untuk mengubah dari yang tadinya integer ke dalam string. Terus juga sini ada bola yang tersedia, yang dimana jika dia tersedia maka akan langsung menjadi satu di dalam filenya. Tapi jika dia tidak tersedia, maka dia akan langsung nol. Lalu di sini ada tambah buku, di dalamnya ada ID, judul, pengarang, tersedia atau false, yang dimana di sini memanggil fungsi tambah buku untuk menambahkan data buku, tapi tidak langsung menyimpan ke filenya. Lalu di sini setelah selesai, maka file ini akan langsung di close. Ini wajib agar file benar-benar ke close.
dan langsung di print menjadi buku, judul, tambahkan ID. Lalu kita akan balik lagi untuk menampilkan semua buku ini. Maka akan kembali ke library, tampilkan perpustakaan. Karena bukunya tadi udah ada, maka langsung akan di print daftar buku dengan penelusuran ke dalam head. Dan apabila penelusuran ini tidak null, karena tadi udah ditambah, maka langsung akan di print menjadi ID, judul, pengarang, dan statusnya. Ini tersedia atau dipinjam. Dan langsung penelusuran ini menjadi ke head berikutnya atau tab next. Selanjutnya kita akan menambahkan dua data. Sama seperti tadi akan masuk lagi ke dalam library tambah buku. Yang dimana ini akan membuat not baru lagi. Yang datanya itu ada judul, pengarang, ID, dan tersedia. Lalu not ini akan next menjadi null dan akan masuk ke dalam sini. Karena headnya ini masih null, maka dia akan membuat not buku baru. Dan langsung penelusurannya menjadi head. Lalu penelusuran ini akan next karena tidak null, maka dia akan next ke dalam head yang tadi dan tab ini akan ke dalam not buku baru. Maka dalam head table ini akan langsung ditambah ke dalam data yang tadi, judul, pengarang, ID, dan tersedia ini akan ditambah ke not buku baru. Maka akan langsung disimpan ke dalam perpustakaan buku dan ditambahkan ID. Lalu kita akan ke tampilkan semua buku lagi, sama seperti tadi, akan masuk ke dalam sini. Akan langsung di print di daftar buku dengan tab ini ke head-head yang tadi, ke dalam head not buku baru. Karena penelusuran ini tidak null, maka akan langsung di print. Selanjutnya, setelah ada 3 data di dalam tambah buku, selanjutnya kita akan menghapus buku. Yang dimana menghapus buku ini akan mengeprint masukkan ID buku akan dihapus. Maka kita akan menghapus misalkan dengan ID 23. Maka akan masuk ke library hapus buku. Dalam library hapus buku di sini, jika headnya ini mengecek nih headnya ini ada datanya atau kosong. Jika kosong maka dia akan langsung mengeprint perpustakaan ini kosong. Tapi di sini ada pointer temp head untuk penelusuran notnya dan prefnya ini untuk menyimpan not sebelumnya. Terus lalu ada perulangan di mana jika penelusuran not ini eh, tidak sama dengan null, maka penelusurannya tidak sama dengan ID. Di mana jika belum ketemu dengan ID yang dicocok, maka dia akan lanjut ke not selanjutnya. Dan pref tab ini untuk menyimpan not sebelumnya. Lalu jika setelah loop ini temnya ini masih belum ketemu dengan ID yang dicocok, ID yang cocok, maka langsung sistem akan langsung mengeprint buku ini tidak ditemukan. Lalu jika pref ini sama dengan null, artinya not yang dihapus ini setelah head pertama, di mana maka kita pindahkan head ini ke not selanjutnya dengan tab next. Lalu jika not yang dihapus bukan di awal, maka kita lewati not tersebut dari list dengan cara menghubungkan ini not sebelumnya dengan ke not setelahnya itu tab next. Maka setelah panggilan fungsi hapus dari hash table ini untuk menghapus data buku dengan ID yang sudah ditemukan, maka sistem akan langsung mencetak code buku dengan judul yang ada di data bukunya lalu dihapus. Maka setelah itu menghapus not dari memorinya lalu disimpan ke dalam simpan perpustakaan. Eh, Oke, selanjutnya kita bakal ke integerman lagi untuk menggunakan menu selanjutnya. Ya, kita akan menggunakan menu ketiga yaitu cari buku berdasarkan judul atau pengarang. Ini ke else if pilihan 3. Di sini program akan menampilkan pesan untuk masukkan judul atau pengarang dicari dan kita bisa menginputkan judul atau pengarang dengan akan disimpan di keyword. Lalu sistem akan masuk ke kelas library dengan mencari buku berdasarkan keyword tadi. Kita akan mencari bukunya berdasarkan keyword dengan mengatur theme sebagai head untuk menelusuri linked listnya, lalu mengatur font sebagai false untuk melacak apakah ada buku yang cocok. Lalu di sini ada perulangan while ketika theme itu tidak sama dengan null atau dia memiliki isi, dan masuk ke kondisi untuk kita mencari berdasarkan judul itu theme judul memeriksa judulnya itu berdasarkan keyword apakah itu tidak sama dengan string empos. Dengan menggunakan string find kita mencari judulnya. Apabila terdapat judulnya itu akan dicetak ini dicetak pesannya dan membuat font menjadi true. Apabila kita ingin mencari berdasarkan pengarang itu menggunakan string find dan menggunakan keyword yang tadi dengan tidak sama dengan string empos. Apabila nanti itu fontnya itu kalau misalnya ketemu dia akan mencetak dan membuat fontnya menjadi true lalu menunjuk temnya itu ke nextnya. Apabila bukunya itu tidak ditemukan maka akan mencetak buku dengan kata kunci keywordnya tadi itu tidak ditemukan. Selanjutnya kita ke integerman lagi.
Di sini kita akan mencoba menu keempat, yaitu mencari buku berdasarkan ID dengan else if pilihan keempat. Di sini akan munculkan pesan untuk memasukkan ID buku yang dicari dan pengguna menginputkan ID yang ingin dicari bukunya, dan sistem akan mencarinya menggunakan kelas library dari cari berdasarkan ID. Di file cari buku ini kita menggunakan parameter ID sebagai penunjuknya. Eh, di sini menunjuk vektor buku dengan menggunakan hash table cari ID ke kelas hash table dengan fungsi cari. Lalu karena menggunakan fungsi cari, di sini inputan yang merupakan ID tadi akan dihitung dengan indeks dengan memanggil fungsi hash function ID tadi. Itu di hash function itu bakal dicari menggunakan ID mod table size, karena table size tadi kita inputkan sebagai 50 dengan ID. Misalkan kita ingin menggunakan ID 22 mod table size 50 tadi akan membuat dia memiliki urutan ke 22 dari 50 rak tadi atau 50 yang kita inputkan tadi dengan return dan mereturn table index, yaitu mereturn alamatnya. Lalu ke bawah ke fungsi cari berdasarkan ID lagi. Kalau karena jika bukunya nol atau buku ID-nya tidak sama dengan ID, itu akan memunculkan pesan buku dengan ID tersebut itu tidak ditemukan atau tidak ada. Namun apabila bukunya tidak kosong dan buku ID sama dengan ID, itu akan memunculkan buku yang ingin kita cari tersebut. Lalu selanjutnya ke integer main lagi. Ke pilihan ke-6, kita akan meminjam buku dengan akan masuk ke else if pilihan 6. Oke, di sini program akan menunjukkan pesan untuk memasukkan ID buku yang ingin dipinjam, lalu user menginputkan ID-nya, lalu setelah itu program memunculkan untuk memasukkan nama peminjam. Di sini user juga memasukkan nama peminjamnya dan akan masuk ke kelas dari library, yaitu void pinjam buku. Nah, di void pinjam buku ini terdapat parameter ID, integer ID, dan string peminjam. Di sini itu bukunya itu bakal dicari dengan ID dengan menggunakan hash table tadi, seperti yang saya sebelumnya sebutkan dengan hash table cari. Di sini akan masuk ke vektor buku dengan fungsi cari dengan berdasarkan parameter integer ID. Di sini itu akan menghitung indeks hashnya dengan menggunakan function hash function. Lalu di sini di hash function ini itu bakal dihitung dengan menggunakan mod. Jadi ID bukunya ini akan dimod dengan table size. Itu kita misalkan user itu memasukkan ID 21 dan akan dimodkan dengan table size-nya itu yaitu 50. Selanjutnya ini akan mereturn dan kembali ke vektor buku cari tadi, dan program ini akan mereturn table dengan indeks 21 tadi yang dengan berisi pointer buku dengan ID 21 dan mengambilkan pointer ini ke variabel buku di pinjam buku. Selanjutnya di sini tuh kita akan mengecek kondisi, memeriksa apakah bukunya ini tuh sama dengan 0 atau buku ID-nya ini tidak sama dengan ID. Apabila salah satunya terpenuhi, maka akan dicetak buku tidak ditemukan dan akan keluar dari fungsi. Namun apabila dua-duanya tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu di mana kondisi buku tersedia. Di sini tuh bukunya itu dianggapnya sama dengan true atau tersedia dan bisa dipinjam. Apabila bukunya tersedia sama dengan true, maka kondisi ini akan diubah menjadi buku itu tersedia sama dengan false. Jadi bukunya ini sudah dipinjam dan akan menampilkan peminjam berhasil dipinjam dengan judul buku ini dan lalu akan masuk ke fungsi simpan perpustakaan. Selanjutnya itu apabila bukunya itu sudah dipinjam atau tidak tersedia, itu akan masuk ke queue tambah ke antrian, yaitu di kelas library tunggu antrian dengan void tambah ke antrian. Oke. Di sini tuh di void tambah ke antrian itu akan menerima parameter integer ID dan string nama. Di sini kita akan membuat new node baru dengan memanggil struct uh, antrian node yang ada di atas. Dan isi dari struct antrian node ini tuh akan berisi kontainer dengan integer ID buku, yaitu ID dari buku si peminjam dan string peminjam. Dan di sini tuh antrian node-nya itu akan berisikan ID buku peminjam yang berdasarkan ID buku dari struct buku, lalu ada peminjam dengan string nama, lalu ada pointer next yang menunjuk ke arah 0 atau kosong. Balik lagi ke fungsi tambah ke antrian. Di sini terdapat kondisi apabila rir sama dengan 0 PTR. Di sini itu menandakan rir itu sama dengan 0
maka akan didefinisikan bahwa front sama dengan rear sama dengan nil PTR. Berarti new node ini tuh memiliki front sama rear. Apabila antriannya tidak kosong, maka not akan ditambahkan setelah rear, tetap akan ditambahkan setelah rear. Oke, selanjutnya itu akan ditampilkan pesan, yaitu namanya akan ditambahkan ke daftar tunggu. Selanjutnya kita kembali lagi ke integer main untuk menggunakan menu selanjutnya. Oke, di sini kita akan menggunakan menu ke-8, yaitu untuk melihat daftar antrian ke buku. Kita langsung ke program, langsung ke else if pilihan 8. Di sini akan langsung memanggil kelas dari library tampilkan daftar antrian. Nah, di void tampilkan daftar antrian ini itu akan memanggil lagi kelas dari queue tampilkan ke antrian, itu maksudnya ke tunggu antrian, kelas library tunggu antrian. Nah, ditampilkan antrian ini akan diperiksa apakah frontnya itu sama dengan nul. Kalau misalnya memang sama dengan nul, maka dia akan mencetak daftar tunggu sama dengan kosong dan keluar dari fungsi. Tapi apabila tidak kosong, dia akan mencetak daftar tunggu dengan antrian not dengan time sama dengan front. Di situ akan melakukan perulangan apabila time-nya itu tidak memiliki eh, time-nya itu memiliki isi atau tidak sama dengan nul, dan mencetak semua daftar tunggu yang ada di situ dengan time-nya itu kan tadi dari front, maka dia akan mencetak selanjutnya sampai time-nya itu sama dengan nul dan berhenti. Selanjutnya kita akan ke integer main lagi untuk meminjam buku lagi. Di sini kita akan masuk ke menu ke-6, yaitu pinjam buku dengan as if pilihan 6 tadi. Dari sini si program akan mengoutputkan lagi ID yang ingin dipinjam oleh user, dan user memasukkan ID-nya. Selanjutnya program akan mengoutputkan lagi nama peminjamnya. Selanjutnya si user ini akan menginputkan nama peminjamnya, lalu akan masuk ke kelas library pinjam buku. Dari si pinjam buku ini tuh dia bakal masuk ke stable tadi dari buku itu, mencari ID bukunya itu, masuk ke hashtable cari ID. Di hashtable cari ID ini dia itu bakal mencari dengan vektor buku, cari dengan fungsi cari dan parameter ID. Selanjutnya itu di situ akan dihitung dengan mod alamat dari si ID bukunya ini, lalu masuk ke kondisi apabila buku sama dengan nol, atau buku ID-nya itu tidak sama dengan ID, atau salah satunya apabila salah satunya terpenuhi, maka dia akan mencetak buku tidak ditemukan. Namun apabila salah satunya tidak terpenuhi, dua-duanya tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu apabila if buku tersedia di sini sama dengan true. Masuk ke kondisi ini, buku tersedia ini akan diubah menjadi false apabila dipinjam, lalu akan menampilkan si out peminjam berhasil dipinjam dengan buku ini, lalu akan masuk ke simpan perpustakaan, dan apabila bukunya tadi itu sudah terpinjam atau sudah tidak tersedia atau dengan false, dia itu akan masuk ke library queue tambah ke antrian. Di sini tuh bakal masuk ke fungsi tambah ke antrian, yaitu akan membuat di sini akan membuat new note baru, yaitu antrian note, di mana itu isinya itu ada note baru ini ada ID, nama, dan pointer text-nya tadi. Lalu akan masuk ke kondisi di mana rear ini sama dengan nul atau kosong. Di kondisi ini tuh apabila terpenuhi, maka dia akan membuat mendefinisikan front sama dengan nul atau rear sama dengan nul. Jadi front sama dengan rear sama dengan nul ini akan membuat note barunya ini tuh punya front sama rear. Namun apabila dia tidak kosong, maka note akan ditambahkan setelah rear, tapi ini tidak akan ditambahkan setelah rear. Lalu akan mencetak nama dan ditambahkan ke daftar tunggu untuk buku ID. Selanjutnya masuk ke menu 8, balik ke integer main lagi untuk melihat daftar antrian tadi. Masuk ke, lalu akan memanggil kelas library tampilkan daftar antrian. Dari tampilkan daftar antrian ini akan dipanggil kembali queue tampilkan antrian, yaitu kelas library tunggu antrian. Di tampilan antrian ini akan masuk ke kondisi di mana front sama dengan nul, itu di mana dia akan mencetak apabila frontnya ini itu tadi kosong, akan mencetak daftar tunggu kosong, lalu keluar dari fungsi. Apabila tidak kosong, maka akan cetak daftar tunggu, lalu membuat time sama dengan front itu untuk apa ya, pointer sementara, penunjuk sementara di front itu di atas, lalu kan ada perulangan time itu tidak sama dengan nul atau time-nya itu memiliki isi. Di sini itu akan mencetak buku ID dengan time ID buku dan peminjamnya. Di sini itu akan terjadi perulangan apabila time-nya itu memiliki isi, dan akan berhenti apabila si time-nya ini itu sudah nul. Selanjutnya akan masuk ke integer main lagi untuk memasukkan menu selanjutnya. Nah, di sini lalu fungsi berikutnya yaitu nomor 7, kembalikan buku. Nah, di sini user milih nomor 7 dan masuk ke else if pilihan 7. Nah, di pilihan 7 ini yang pertama dia akan menampilkan programnya itu masukkan ID buku yang dikembalikan. Jadi user ini di sini itu bisa masukin ID. Dan setelah memasukkan ID, maka akan memanggil sebuah function dari object lib, yaitu kembalikan buku. Di sini kita akan pergi ke function kembalikan buku.
Oke, sekarang kita masuk ke function kembalikan buku ya. Jadi function itu digunakan untuk mengembalikan buku yang sudah dipinjam berdasarkan ID buku yang telah diinputkan oleh si user. Nah, di sini kan ada buku pointer buku saudara haslabel.cherry.id. Nah, ini tuh untuk ambil pointer objek buku dengan ID tertentu dari struktur haslabel. Lalu kemudian di sini ada if. Nah, di if ini ada dua kondisi. Yang pertama itu buku sama dengan 0 KTR atau bukunya kosong ya, nggak ada gitu loh. Lalu yang kedua itu kondisi ketika saat dicari apakah ID-nya itu sesuai atau tidak dengan apa yang ada di haslabel. Nah, jika kedua hal tersebut terjadi, jika salah satu dari hal tersebut terjadi, maka dia akan menampilkan pesan bahwa buku tidak ditemukan dan keluar dari function. Kemudian di sini ada if, jika buku tidak tersedia, maka dia akan mendeklarasikan sebuah string bernama peminjam berikut. Lalu kemudian dia akan memanggil sebuah function yang bernama ambil dan hapus peminjam berikut dari queue. Boleh uh, uh, di sini will ambil dan hapus peminjam berikut. Jadi di sini ada dua parameter. Yang pertama itu ID buku yang bernilai integer yang akan dicek. Lalu yang kedua di sini mereferensi string yang nantinya diisi dengan nama peminjam dari daftar tunggu. Oke, lalu kemudian di sini kita membuat sebuah pointer bernama kur, langsung diarahkan ke front alias barisan paling depan di daftar tunggu. Tujuannya ini untuk memulai pemeriksaan node dari awal. Lalu kemudian kita membuat pointer ref yang di set node ptr alias kosong. Yang pointer ini itu nanti akan dipakai untuk menyimpan node sebelumnya yang kita jalanin perulangan atau while-nya. Oke, masuk ke while, kur tidak sama dengan node ptr. Nah, di sini itu kita akan lakuin namanya mulai perulangan while, jadi selama kurnya tidak kosong. Artinya kita akan terus ngecek setiap node selama masih ada di antrian. Lalu masuk ke if berikutnya, for ID buku sama dengan sama buku. Nah, jika di buku dari node saat ini atau for sama dengan ID buku yang diminta, maka kita akan mengambil nama peminjam dari node itu dan kita simpan ke variabel referensi dari nama peminjam yang nantinya ini akan dibaca dari luar function. Lalu berikutnya if pref sama dengan node ptr. Jadi kalau prefnya itu masih node ptr, artinya node ini itu masih jadi node paling depan atau front. Nah, lalu di front kita pindahin ke front ke node berikutnya. Jadi kita geser kepala antriannya. Jadinya kita ngeluarin node ini dari antrian. Lalu kemudian else pref next sama dengan pur next. Tapi kalau pref ini itu bukan node ptr, node ini di tengah, node ini ada di tengah atau di akhir, maka kita akan melewati node pur ini dari rantai antrian atau queue-nya. Jadi prefnya itu bakal langsung lompat ke pur next. Nah, di if pur sama dengan rear dan rear pref ini, jadi kalau node yang kita hapus adalah node paling belakang atau rear, maka kita juga memperbarui pointer rear supaya menunjuk ke node sebelumnya. Lalu berikutnya di sini ada delete core. Jadi node core ini bakalan kita ngelakuin namanya pembebasan memori. Jadi ini bakalan kita menghapus node core-nya. Jadi ini biar memorinya nggak penuh aja sih. Terus kita ke return true karena kita telah berhasil menemukan dan menghapus peminjam. Jadi kita balikin return-nya itu ke true. Lalu kemudian if core ID buku saudara-saudara ID buku itu sorry. Kalau misalnya prefnya sama dengan core, kalau node ini bukan yang dicari, kita akan menggeser prefnya itu ke posisi core. Dan di core ini kita geser ke node berikutnya dan lanjutin perulangan berikutnya. Dan ini akan menjadi penutupan perulangan while. Jadi dia itu akan menghasilin return-nya false karena dia akan ngelakuin perulangan sampai keluar tanpa menemukan node dengan ID yang cocok. Berarti di situ tuh nggak ada peminjam yang mengantri buku tersebut. Jadi kita balikin return-nya itu false. Lalu kita balik lagi ke function buku. Function kebaikan buku, sorry. Nah, tadi kan kita udah mengetahui ya cara dapetin true sama false-nya. Nah, jadi jika ada peminjam atau pengendara true, maka dia akan menampilkan pesan. Misalnya buku dikembalikan dan langsung dipinjam oleh Fahmi dari daftar tunggu. Jadi status bukunya tetap false karena kan ada peminjam berikutnya. Jadi bukunya tetap dipinjam, yang mana itu bakalan membuat status bukunya itu tetap false. Nah, jika tidak ada atau false, maka dia akan mengeset atau mengatur bukunya itu, buku tersedianya menjadi true dan menampilkan pesan. Misalnya buku struktur data berhasil dikembalikan. Ya. Lalu di sini kita akan menyimpan dan memanggil sebuah function simpan perpustakaan untuk memperbarui filenya ke CSV. Nah, di sini kita akan coba selanjutnya. Jadi kita balik ke main function. Oke, jadi kan tadi kita udah coba untuk kembaliin buku ya. Nah, di sini kita bakalan pilih untuk menu nomor 8, lihat data antrian awal, antrian buku. Di sini kita akan masuk ke else if pilihan 8 dan
memanggil function tampilkan daftar antrian seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Akbar. Nah, jadi kita bakal ngecek di sini apakah Fahmi yang tadinya awalnya ada di daftar antrian, dia ngantri buat buku, dia itu masih ada atau tidak. Dan ternyata setelah kita cek, terlihat bahwa tidak ada nama Fahmi. Karena Fahmi udah berubah dari yang menunggu menjadi uh, orang yang sedang memegang bukunya itu. Nah, lalu berikutnya, kita balik lagi ke main function. Nah, di sini kita akan coba untuk ngecek tampilan semua bukunya. Jadi kita pilih nomor 5. Ya, jadi ini kita akan memanggil function pembaca perpustakaan. Tadi udah dijelasin juga sama teman saya Fahmi. Nah, jadi di sini kita bakalan coba untuk ngecek apakah status dari bukunya itu yang awalnya tersedia menjadi statusnya dipinjam. Ya, karena kan awalnya buku 22 itu misal 22 ID 22 itu kan tadinya tersedia dan setelah dipinjam oleh Fahmi, dia setelah masih terpinjam bukunya itu dia statusnya itu berubah dari yang awalnya tersedia menjadi dipinjam. Nah, kita balik lagi ke main function. Nah, di main function kita coba untuk ngembaliin buku yang dipinjam si Fahmi ya, pinjam terakhir. Nah, ini balik lagi ke else if pilihan 7. Ya, else if pilihan 7 ya tadi. Jadi si Fahmi ini ngembalikin buku, dia masukin ID bukunya misal 22 dan melakukan hal yang sama lagi. Cuman karena skenario-nya ini Fahmi adalah peminjam buku dan tidak ada yang sedang mengantri, maka Fahmi akan berhasil akan menampilkan output yaitu buku struktur data berhasil dikembalikan. Dan di sini kita akan coba lagi ke main function ngecek. Jadi kita bakalan memilih nomor 5 tampilkan semua buku untuk ngecek apakah tadi buku Fahmi yang awalnya buku struktur data yang statusnya masih dipinjam apakah sudah berubah menjadi tersedia. Dan setelah kita cek dan terlihat bahwa bukunya sudah berubah yang awalnya dipinjam menjadi statusnya tersedia. Oke, lalu kita balik lagi ke main function. Di main function kita milih nomor 9 yaitu keluar untuk mengakhiri demo program yang kita lakukan. Jadi dia bakal ke else if pilihan 9. Nah, jadi kode akan melakukan break ya, yang mana kodenya bakal berakhir di sini dan akan menampilkan sebuah pesan yaitu terima kasih program selesai. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami beserta demo yang telah kami lakukan serta penjelasan-penjelasan singkat. Mohon maaf dari kami sebesar-besarnya apabila mungkin penjelasan kami masih kurang bisa dimengerti atau kurang jelas. Kami harap semoga apa yang kami lakukan bisa memenuhi penyelesaian dari tugas ujian akhir semester kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Adriansum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam run code-nya. Pertama-tama yang akan kita lakukan di sini, user ini akan menampilkan semua bukunya dulu. Nah, terlihat bahwa dalam di data perpustakaan ini buku-bukunya masih kosong. Lalu user akan menambah buku. Kita akan tambahkan buku dengan ID 21. Judul bukunya itu basis data dengan nama pengarang Sucipto. Nah, sekarang kita akan langsung ke menampilkan semua buku lagi. Terlihat bahwa buku yang tadi kita masukkan itu sudah langsung masuk ke dalam daftar buku. Lalu kita tambahkan lagi bukunya dengan ID 22. Judul bukunya Algoritma Pemrograman. Pengarang Rinaldi Munir. Lalu kita masukkan lagi bukunya dengan ID 23. Judul bukunya Struktur Data dengan pengarang Susanto. Nah, sekarang kita akan menampilkan semua bukunya. Terlihat buku yang sudah dimasukkan tadi langsung masuk ke dalam daftar buku yang sudah tersimpan. Lalu sekarang kita akan menghapus buku. Kita hapus buku yang ID 23. Terlihat di sini bahwa buku ID dengan 23 buku struktur data ini berhasil dihapus. Lalu kita tampilkan lagi semua bukunya. Terlihat bahwa ID dengan ID 23 dengan judul struktur data di dalam daftar buku ini sudah terhapus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan menu yang ketiga yaitu untuk bisa mencari buku berdasarkan judul. Di sini kita akan mencari buku berdasarkan judul buku basis data. Dan bisa dilihat menu dari menu 3 ini sudah bisa digunakan untuk yang judul. Sekarang kita ingin mencoba menggunakan tetap yang sama menu 3 tapi menggunakan keywordnya itu pengarang. Dengan pengarangnya itu Rinaldi Munir. Bisa dilihat juga outputnya sudah tertampil. Selanjutnya kita akan mencoba menu yang keempat yaitu mencari buku berdasarkan ID bukunya.
Di sini kita akan mencoba untuk memasukkan dengan ID buku ke 21. ID 21. Bisa dilihat outputnya buku dengan ID 1 yaitu dengan judul basis data dan pengarangnya Sucipto dengan status tersedia. Selanjutnya kita ingin meminjam buku dengan menu 6. Di sini kita akan memasukkan ID buku yang ke-21 yaitu buku basis data. Dengan nama peminjam yaitu Fahmi. Selanjutnya kita ingin melihat daftar antrian bukunya dari menu 8. Ya, bisa dilihat daftar tunggu kosong karena kita cuma baru menambahkan Fahmi ke dalam pinjam buku. Selanjutnya kita ingin mencoba menambahkan lagi ke pinjam bukunya dengan ID buku yang sama yaitu 21 dengan nama peminjam Akbar. Selanjutnya kita coba lagi untuk ke nomor 8, pilihan menu 8 untuk melihat daftar tunggu antrian buku. Bisa dilihat karena tadi Fahmi masih meminjam, jadi Akbar ini menjadi ada di daftar tunggu antrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Akbar. Oke, selanjutnya karena di sini kita udah melihat ya bahwa ada yang sedang meminjam buku, kita akan mengecek terlebih dahulu statusnya. Kita bakal ke menu 5, tampilkan semua buku. Nah, bisa terlihat buku ID 21 itu statusnya berubah dari yang tadinya tersedia menjadi dipinjam. Nah, sekarang kita coba untuk membalikin bukunya. Jadi kita ke nomor 7 menu. Di sini kita ingin ngembaliin buku 21. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa buku dikembalikan dan langsung dipinjam oleh Akbar. Karena tadi sedang ada yang ingin meminjam di buku yang sama. Di sini kita akan coba untuk ngecek nomor 8. Nah, bisa dilihat bahwa daftar tunggunya kosong, yang tadinya ada yang meminjam, sekarang dia udah berubah menjadi si peminjam. Nah, sekarang kita coba untuk mengembalikan bukunya lagi. Nomor 7. 1. Nah, bukunya ini tertulis bahwa buku basis data berhasil dikembalikan. Di sini kita coba untuk ke nomor 5. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa bukunya sudah berubah status dari yang awalnya dipinjam sekarang menjadi tersedia karena semuanya buku sedang tidak dipinjam. Nah, sekarang kita untuk menyelesaikan program kita akan keluar dari menu nomor 9. Nah, maka program akan melakukan break dan program berhenti dan akan menampilkan sebuah pesan yaitu terima kasih program selesai. Sekian itu penjelasan output ke kode program yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.